Untuk penulisan nama gelar itu, jadi gelar itu adalah sebuah predikat yang diperoleh oleh seseorang dari hasil menempuh studi. Misal kalau guru itu adalah S.PD. S besar titik P besar D titik. Ini adalah sarjana pendidikan. Kemudian kalau sarjana hukum S besar H. Jadi titik. Terus ada lagi sarjana psikolog S titik P besar SI. Ini sarjana pendidikan, sarjana hukum, sarjana psikolog. Kemudian ini untuk yang S1. Setelah S1 ada orang-orang yang menempuh S2. Ada yang S2. S2 itu magister. M-nya itu adalah magister. Misal magister pendidikan berarti MPD. Jangan lupa titik setelah M dan titik setelah PD. Kemudian ada M.Hum. Titik. Terus ada lagi magister. Ya ini contohnya adalah ini ya. Terus untuk gelar-gelar yang lain, pemuka agama misalnya Kiai Haji, KH. Titik. Ini adalah Kiai Haji. Terus ada lagi profesor. Titik. Prof titik. Terus ada lagi doktor. Doktor ini bacanya doktor. D yang besar itu bacanya doktor. Doktor itu adalah orang yang telah menempuh pendidikan sampai S3. Ini sampai S3. Kalau dokter itu D kecil R kecil titik. Ini adalah dokter. Jadi kalau dokter adalah seorang yang memeriksa pasien atau orang yang bekerja yang memeriksa pasien itu adalah dokter. Dokter itu D besar, kalau dokter D kecil. Ada lagi seperti misalnya Raden Ajeng, berarti R titik A. Maaf, Raden Ayu. Ini Raden Ayu. Ini juga pakai titik. Terus Bu Rima akan jelaskan bagaimana penulisan nama gelar yang disertai nama orangnya. Dimulai dari Bu Rima dulu. Misal Bu Rima ini gelarnya adalah, karena Bu Rima menempuh S1 pendidikan, berarti gelarnya adalah SPD, berarti Rima Astuti. Setelah nama belakang, nama yang paling belakang itu diberikan koma. Rima Astuti, koma, S titik P besar D titik. Ini caranya. Kemudian ada lagi orang yang punya 2 gelar. Misalnya Effendi Hidayat setelah nama akhir koma, misalnya sarjana hukum dan magister sains misalnya. Bagaimana cara menuliskannya? Ini Effendi Hidayat, di belakangnya ada koma, terus kemudian S besar titik, H besar titik. Nah, setelah titik, karena dia punya 2 gelar, maka diberikan koma. Titik, koma, spasi, M titik, SI titik, dan ini titik. Nah, ini caranya. Kalau ini 1 orang 1 gelar, ini 1 orang 2 gelar. Terus ini misalnya Dokter Mira Santika.
Kalau dokter itu di depan. Jadi Dr. Mirasantika. Kalau dokter Intan Permana. Ini dokter Mirasantika, ini dokter Intan Permana. Ada lagi misalnya profesor doktor, berarti prof spasi dokter Intan Permana. Nah, profesor doktor Intan Permana. Gini cara nulisnya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Penulisan nama beserta gelar yang benar adalah prof doktor. Ini salah ya, doktornya R-nya tidak besar. Ini R-nya juga nggak besar, jadi salah. Berarti antara C dan D. Prof koma, oh nggak pakai koma. Berarti jawabannya yang D. Gitu. Jadi prof doktor Suparno koma S PD koma M PD sedang sakit. Nah, contoh soal lagi ini misalnya Raden Mas Yuda Negara Sarjana Karawitan menghadiri seminar pengembangan budaya lokal di Jakarta. Raden Mas itu R M Nah, ini RM ini berarti yang A salah. Kita lihat dulu kesalahan-kesalahannya. Yuda Negara, namanya ini kan Yuda Negara. Ini kok titik, berarti yang A emang salah ya. Terus ini koma, ini bener. Nah, ini titik. Setelah negara kok titik, setelah nama belakang kok titik, berarti ini salah. Berarti jawabannya tinggal B atau C. Kita lihat perbedaannya di sini R M di sini juga R M. Di sini S K, di sini S Kar. Nah, sarjana karawitan itu yang benar adalah S Kar. Berarti jawabannya yang D, bukan S K. Kata bentukan adalah kata yang udah nggak asli lagi. Kalau kata bentukan itu ada yang pokoknya udah nggak asli lagi. Kayak misalnya kata praktis, itu adalah kata asli. Kalau praktisi itu bukan kata asli lagi, itu udah kata bentukan. Karena udah dapat awalan, tadi udah dapat akhiran ya. Jadi kata bentukan itu udah dapat awalan atau akhiran. Kata asli yang ditambah awalan atau akhiran. Contohnya misal jadi awalan dan akhiran itu kan banyak. Awalan itu ada di atau me atau ber, terus ter, ada ke, ada pe, ada per. Akhiran pun juga, akhiran itu biasanya i, terus kan, terus ada an. Nah, terus ada juga nanti sisipan atau imbuhan yang menggabungkan. Jadi me itu nanti bergandengan dengan meng, atau kan nanti itu meng gitu, mengkan. Maksudnya mengkan atau diperkan. Jadi ini dulu yang kalian tahu. Jadi awalan itu ada di, me, ber, ter, ke, pe, per. Kalau akhiran itu ada i, kan, an. Bu Rima berikan contoh kata bentukan. Kata bentukan itu yang nanti disambung ya. Misal yang satu kata dulu, yang satu kata. Misal seberang. Misal dia bisa bersambung dengan di seberang. Ini adalah kata bentukan karena ada awalan di. Ada lagi yang seberang, di plus seberang plus akhiran kan. Berarti jadi di seberangkan. Seberangkan.
seberangkan. Misal ada lagi yang me plus seberang plus kan. Berarti menyeberangkan. Nah, menyeberangkan, bukan menseberangkan, tapi menyeberangkan. Nanti alasannya ini besok lain kali, tapi yang pokoknya kita pakai ini dulu. Alasan kenapa S-nya hilang kok jadi Y, itu besok lagi alasannya. Tapi bukan meseberangkan, tapi menyeberangkan. Nah, ini adalah contoh kata bentukan. Adalah kata gabungan, kata bentukan yang berasal dari dua kata. Dua kata ini bisa digabung menjadi satu kata apabila dapat awalan plus akhiran. Jadi misalnya awalannya terus ada kata tanggung jawab, tambahan akhiran kan. Ini jadi mempertanggungjawabkan. Ini disambung. Jawab ini disambung di sini. Jawabkan. Nah, kalau dapat awalan dan akhiran, maka tanggung jawab ini disambung. Awalan, akhiran. Ini jadi disambung. Tetapi jika dia hanya mendapat awalan atau akhiran, tidak disambung. Jadi kalau dapat awalan dan akhiran, tanggung jawab disambung. Dua kata ini disambung. Tetapi jika hanya mendapatkan salah satu, entah itu awalan atau akhiran, itu tidak disambung. Misal, awalannya ber, terus tambah kata tanggung jawab. Nggak dapat akhiran apa-apa. Berarti ini jadi bertanggung jawab. Ini tidak disambung, ini dipisah. Bertanggung jawab. Karena dia tidak dapat akhiran. Contoh lagi kata bentukan sama rata. Ini dua kata ya. Misal Bu Rima tambahin ini di tambah sama. Kan awalnya ini katanya dipisah. Sama rata plus akhiran kan. Berarti jadi disamaratakan. Nah, ini jadi disambung semua. Karena dapat awalan dan akhiran. Salah satu bentuk contoh soalnya seperti ini. Angin kencang itu porak-poranda bangunan yang diterjangnya. Nah, kan ini porak-poranda ini salah toh. Harusnya angin kencang itu memporak-porandakan bangunan yang diterjang. Nah, pilih yang A, B, C atau D. Memporak-porandakan. Memporak-porandakan. Jadi ini kan asalnya dari dua kata. Tetapi karena dapat awalan plus akhiran menjadi disambung. Nah, ini benar disambung. Ini kok dipisah, berarti ini salah. Memorak-porandakan. Oh, ini salah. Memorak. Nah, ini salah. Ini memorak, yang benar adalah memporak-porandakan. Jawabannya yang A.